Berita selanjutnya datang dari seorang streamer YouTube bernama Resbob yang menjadi sorotan karena diduga melakukan ujaran kebencian terhadap suku Sunda. Tentunya sikap ataupun ucapan dari Resbob tersebut menuai sorotan, menuai kecaman dan juga reaksi keras dari sejumlah pihak, utamanya dari masyarakat Sunda sendiri, termasuk dari Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan. Erwan menilai ucapan dari Resbob tersebut telah memecah kerukunan dan juga melukai masyarakat Jawa Barat, khususnya suku Sunda. Dalam keterangan pada Kamis 11 Desember di Kota Bandung, Erwan pun berharap agar polisi segera menangkap Resbob. Menurut Erwan, ucapan Resbob ini melewati batas toleransi karena penghinaan terhadap identitas suku manapun tidak dapat dibenarkan. Meski merasa marah, Erwan pun mengingatkan masyarakat agar tidak terpancing untuk melakukan tindakan balasan. Ia menekankan pentingnya untuk menjaga situasi tetap kondusif. Selain Erwan, respons juga sudah diberikan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Melalui unggahan media sosialnya, Deddy meminta masyarakat Sunda untuk tetap tenang dan tidak tersulut emosi. Deddy yang mengomentari sebuah unggahan medsos tersebut menuliskan bahwa persoalan ini untuk ditangani oleh pihak kepolisian saja. Nah, untuk diketahui Tribuners bahwa ucapan Resbob yang memicu amarah masyarakat Sunda ini bermula ketika dirinya melontarkan kata kasar pada supporter Persib, yaitu Viking. Dugaan ujaran kebencian ini pun kemudian sudah dilaporkan ke Polda Jabar oleh Ketua Umum Viking Persik Club. Laporan ini diajukan oleh Ferdi Rizky, anggota Viking Persib Club, sekaligus advokat. Menurut Ferdi, laporannya itu merupakan amanat dari Ketua Umum Viking Persib Club, Tobias Ginanjar. Dalam laporannya itu, Viking Persib Club menggunakan UU ITE pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 dengan ancaman hukuman pidana hingga 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Ia mengatakan pihaknya mendukung Polda Jawa Barat untuk segera menindak kasus termasuk menangkap pelaku. Nah, terkait dengan laporan yang dibuat oleh pihak Viking, ini sudah ditindaklanjuti oleh Polda Jawa Barat. Melalui Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan dalam keterangan pada Jumat 12 Desember mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan profiling terhadap akun yang digunakan oleh pelaku. Profiling ini dilakukan untuk memulai proses penyelidikan awal. Dikatakan oleh Hendra, meski kini Resbob sudah menyampaikan permohonan maaf, namun kepolisian terus mendalami laporan. Polisi disebut sudah mengumpulkan sejumlah keterangan dari para saksi dan juga pihak terkait. Hendra menyebut tujuan pelaku nekat melakukan ujaran kebencian diduga untuk meningkatkan engagement dari akunnya tersebut. Lebih lanjut dikatakan oleh Hendra bahwa penyelidikan ini dilakukan karena ulah Resbob yang sudah menimbulkan kegaduhan. Adapun sebelumnya, persoalan ini juga sudah mendapat perhatian dari sejumlah pihak termasuk pejabat seperti Gubernur Jabar Deddy Mulyadi, Wagub Erwan Setiawan, kemudian ada komedian Sule, hingga pihak Viking Club sendiri. Dan melalui unggahan media sosialnya, Deddy meminta agar masyarakat Sunda untuk tetap tenang dan tidak tersulut emosi. Hal senada juga disampaikan oleh Wagub Erwan yang berharap agar kepolisian menangkap Resbob yang sudah melakukan atau menimbulkan kegaduhan karena ucapan kasarnya terhadap suku Sunda. Nah, setelah menuai kecaman dari masyarakat Sunda, Resbob alias Adimas Firdaus akhirnya meminta maaf. Ini melalui unggahan video pada Kamis 11 Desember. Resbob mengakui bahwa kesalahannya itu telah menimbulkan kegaduhan publik. Resbob juga mengaku telah mendapat banyak teguran akibat ucapan kasarnya terhadap Viking dan juga masyarakat Sunda. Lebih lanjut, Resbob kemudian menceritakan bahwa dirinya diasuh oleh keluarga yang berasal dari suku Sunda. Resbob pun berdalih bahwa perkataannya tersebut bukanlah bentuk ujaran kebencian. Ia menekankan bahwa dirinya tidak pernah bermasalah ataupun membenci orang Sunda. Adapun imbas ucapan kasarnya tersebut, Resbob kini berpotensi berhadapan dengan hukum. Pasalnya, Polda Jabar sendiri sudah menindaklanjuti
laporan dari masyarakat khususnya yang dibuat oleh Viking Persib Club. Nah, terkait dengan hal ini, Resbob pun terancam hukuman pidana hingga 6 tahun penjara dan juga denda 1 miliar rupiah. Kita tunggu bersama Tribuners terkait dengan penanganan terhadap Resbob. Ini juga sekaligus sebagai pelajaran bagi kita semuanya untuk berhati-hati dalam melakukan tindakan sesuatu, terutama di media sosial, agar tidak melukai ataupun menyakiti pihak lain. Dibesarkan dengan kasih sayang seorang ibu sambung yang berdarah Sunda, tepatnya orang Tasikmalaya. Selain itu, saya juga dibimbing oleh kiai dan tokoh besar yang juga orang Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya cintai seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada, mobil khusus utama dan pertama sekali yaitu keluarga besar, saudara-saudara saya, khususnya juga orang-orang Sunda dimanapun berada. Pada kesempatan ini, secara resmi, saya merasa berkewajiban untuk menyampaikan klarifikasi serta permohonan maaf terkait salah satu ucapan saya saat streaming di Surabaya waktu lalu, 3 hari lalu. Saya diingatkan oleh banyak pihak bahwa saya telah menyinggung suku tertentu, tepatnya suku Sunda, dengan memberikan stigma tertentu. Izinkan saya menyampaikan klarifikasi bahwa sungguh dan sesungguh-sungguhnya saya masih tidak percaya sedikit pun hal itu, ucapan itu keluar dari mulut saya. Hal itu mustahil dan tidak masuk akal sama sekali bagi saya mengucapkan hal itu, apalagi terkait dengan suku Sunda. Ketidakpercayaan ini didasari karena saya sendiri memang lahir dari rahim seorang ibu yang orang Padang, suku Padang. Namun saya dididik sejak kecil umur 2 tahun, dibesarkan dengan kasih sayang seorang ibu sambung yang berdarah Sunda, tepatnya orang Tasikmalaya. Selain itu, saya juga dibimbing oleh kiai dan tokoh besar yang juga orang Sunda, orang Majalengka, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Khalim. Oleh karena itu, saya sejak kecil hingga berumur 25 tahun saat ini, belum pernah sedikit pun mempunyai masalah atau perselisihan dengan seluruh orang Sunda, dan tidak ada sedikit pun kebencian terhadap seluruh orang Sunda. Meskipun tidak didasari, saya sadar ucapan saya tersebut adalah hal yang sangat sensitif dan tidak ada alasan pembenaran terhadap hal itu. Hal tersebut itu di luar daripada kesadaran saya yang mengakibatkan ini adalah kecelakaan murni. Oleh karenanya, sekali lagi izinkan saya mohon maaf dunia akhirat, lahir batin yang setulus-tulusnya dan yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan saya mendapatkan maaf, ikhlas, dan doa semua keluarga besar, semua saudara kita, semua warga keturunan orang Sunda dimanapun berada. Terlebih-lebih, saya mohon maaf kepada ibu sambung saya, Umi, maafin Dausmi, terutama juga kepada kiai saya yang saya muliakan dan saya hormati, Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.